Selamat tahun baru 2024. Yo yo. Jadi gini cuy ya, gue menutup tahun 2023 itu dengan melakukan perjalanan terakhir itu ke Kalimantan. Lebih tepatnya ke Kalimantan Selatan. Bener gak? Nah, gue kesana itu sebenarnya atas memenuhi undangan dari teman-teman K7 Motoran. Itu sebenarnya kita pengen jadi juri gitu di sana gue cuy. Jadi ada satu event yang mereka selenggarakan. Ini acaranya acara komunitas gitu ya. Dan gue diminta jadi juri. Kira-kira ada motor custom apa aja di sana dan seperti apa motor customan di tanah Borneo itu? Langsung aja videonya kita mulai. Setelah perjalanan kurang lebih tadi naik pesawat 1,5 jam kali ya, akhirnya gue udah sampai juga nih di hotel cuy. Dan kondisi gue udah capek banget, tapi karena ngelihat kamar hotelnya ini oke banget ya, nyaman banget, gue jadi sayang gitu kalau tidur. Nah, sekeren apa hotelnya, langsung aja nih gue mau review singkat kamar hotel yang gue inepin selama di Banjarmasin. Let's go. Oke, pertama di belakang gue ini ada pintu masuk ya. Dan view-nya langsung seperti ini cuy. Nah, ini view-nya kamar gue di sana. Sebelah kanan ini ada WC, sebelah kiri ini ada kaca. Cuman yang unik nih kacanya kalau kalian lihat ya. Nah, kacanya udah disiapin ginian cuy, tulisan-tulisan gitu. Tulisannya Welcome to Novotel Banjarmasin Airport. Enjoy your stay with us. Happy nice stay. Ada foto-foto motor custom. Banyak banget. Gokil. Thank you banget ya Novotel Banjarmasin Airport. Senang sekali saya. Dan kita masuk ke area kamar. Ini kamarnya cuy. Ya, jadi view-nya kurang lebih bakal jadi seperti ini ya. Tampilan kamarnya. Di sebelah sini ada kasur, di ujung sana juga ada sofanya, ada meja kecilnya juga. Ya emang nggak terlalu besar, tapi justru itu yang gue suka cuy. Karena di sini juga gue nginep sendirian kan. Kalau terlalu besar juga, kalau gue pribadi ya, jadi malah nggak nyaman. Nah, di atas kasurnya itu juga ada sesuatu tuh, kita lihat ya. Nah, itu tuh cuy. Tuh, dikasih ini nih handuk yang dilipat-lipat gini, terus ada motor-motor customnya juga. Lucu banget sih, ada bunga-bunganya. Jadi merasa tersanjung saya. Apalagi hotelnya juga emang menurut gua nyaman banget sini ya. Kasurnya wow, empuk cuy. Wah, gokil. Oh iya, ini di sebelah belakang gua ini ya, ada meja kerja. Gue bisa buat ngedit di sini. Dimana kalau misalnya gue keluar kota tuh pasti gue butuh banget yang namanya meja kerja kayak gini. Nggak harus terlalu besar, tapi bisa buat ngedit. Biasanya gue kalau malam-malam kan gue suka tidur pagi ya. Biasanya gue ngedit video kayak gitu-gitu cuy. Dan ada mesin kopinya juga. Mesin kopinya kocak sih. Gue nggak tahu nih cara makainya gimana. Kayaknya mesti browsing dulu di YouTube deh. Ada aja. Gue itu cuy ya, kalau yang namanya nginep di hotel, poin nomor 1 gue adalah kebersihan. Dan poin kebersihan itu gue lihat dari WC-nya. Gue agak detail nih soal kebersihan WC. Kita lihat sekarang WC-nya ya. Ini dia WC kamar mandinya. Jadi kebagi dalam 3 space gini cuy. Sebelah kiri buat showernya, tengah ini ada wastafel, di sini buat buat apa tuh namanya? Ini ruangannya tertutup ya. Ini ruangannya agak tertutup gini. Jadi kalau misalnya lagi mode knalpot free flow bisa private gitu, nggak kedengeran. Nah, cuman buat showernya di sini udah ada yang model di atas gini sama yang shower pegangan gini sih. Dan ini memang langsung tembus ke sebelah sana. Sayang sekali saya tidur sendiri malam ini. Tapi bisa ditutup sih kalau mau lebih private ya, sampai bawah situ.
Terus ini juga perlengkapannya udah oke banget nih. Ada shower cap, sikat gigi, sisir dikasih. Oh my god, ini penting banget nih. Gue suka nyolongin, bukan nyolong sih, gue suka bawa pulang sisir hotel biasanya. Terus ada cukuran juga, shaving kit gitu. Ini udah disiapin sabun dan ada handuknya, handuk buat ngelap muka. Nah handuk ini biasanya gue suka kasih air dan gue masukin ke kulkas, itu kebiasaan gue. Jadi nanti kalau misalnya gue lagi habis mandi atau pengen yang seger-seger, tinggal gue templokin ke muka gue. Ini ada kaca gede di depan gue. Ini bisa nyala nggak ya? Harusnya pinggir sini bisa nyala cuy. Udah mati. Mana ya? Gak bisa kali ya? Gue sini nggak ada juga. Tapi ini udah ada ini sih, hair dryer. Karena gue suka pakai hair dryer kalau habis keramas. Ngomongin detail kamar mandi bersih, gue tuh suka merhatiin pojok-pojokannya gini cuy. Ada yang kotor apa enggak, bekas-bekas air lumut yang enggak dilap gitu cuy. Tapi ini bersih sih cuy. Terus sama pojokan-pojokan di sini nih, biasanya kalau yang showernya itu nyatu disekat pakai kaca gini doang, biasanya suka geli gue ngeliatin ujung-ujungnya sini nih kotor gitu. Tapi ini bersih sih, standarnya udah gokil banget sih ya. Ya Novotel sih ya. Oke lah, Novotel Banjarmasin Airport. Thank you banget, gua nggak expect sebenarnya disambut se-warm ini ya. Ada pakai tulisan-tulisan segala di depan sana, terus di tempat tidur gue juga ada foto-foto motor custom gitu. Ya, jadi hari ini gua mau langsung istirahat aja karena besok itu agendanya gua bakal banyak aktivitas. Tapi semuanya masih tentatif sih. Antara gua akan riding, terus atau ngecek venue dulu atau macem-macem gitu. Tapi yang pasti gua mau menikmati kenyamanan kamar ini dulu. Yoyoy. Singkat cerita, gue berasa nyaman banget selama stay di Novotel Banjarmasin ini. Fasilitasnya lengkap, bersih, dan pegawainya ramah banget. Udah kayak nginep di hotel sendiri cuy. So far gue bisa bilang ini hotel berbintang terbaik yang ada di Banjarbaru. Kalau kalian ke Banjarmasin atau Banjarbaru, cobain deh nginep di sini. Dijamin cuy, gak bakal nyesel. Oke, jadi rencananya hari ini paling gue istirahat dulu di sini ya, karena acara itu lanjut besok lagi. Mungkin pagi itu gue bakal jalan-jalan dulu, muter-muter dikit di area kota Banjarbaru, dan sorenya langsung lanjut ke acara atau ke venue. Ya, sebelum berangkat ke event, gua mampir dulu ke salah satu bengkel custom yang ada di kota Banjarbaru. Seru banget cuy, karena di sini gua dan teman-teman bisa saling bertukar informasi dan keluh kesah mereka seputar dunia custom di Kalimantan. Intinya sih, gua salut banget dengan mereka. Karena dengan alat-alat yang mereka miliki, mereka tetap semangat mengguliti dunia custom di tanah Borneo. Setelah kita ngobrol cukup banyak, gua pun pamit untuk lanjut jalan ke venue event kontes K7 Motor Show. Di perjalanan, gue ngeliat keadaan sekitar nih, dan tersadar kalau Kalimantan ini punya budaya yang gokil banget. Gue pun mampir ke suatu tempat yang cukup menarik perhatian gue nih, yaitu pusat oleh-oleh. Gue mampir untuk cari beberapa barang yang unik, dan ternyata, mantap betul. Bungkus coy, yoyoy, haha. Nah, puas cuci mata dan berbelanja di sini, kita lanjutin perjalanan. Sesampainya di venue event, gue cukup kaget ngelihat hasil karya teman-teman dari tanah Borneo ini. Karena customan mereka ternyata keren-keren dan up to date. Antusiasnya juga oke dan rame banget. Gue pun mulai melakukan beberapa penilaian untuk motor-motor peserta. Dari mulai kerapihan, konsep, finishing, dan parts handmade-nya. Setelah sesi penilaian, lanjut ke pengumuman pemenang. Yang mana pemenangnya ini adalah sebuah motor dengan gaya chopper. Pemiliknya ini udah bela-belain datang jauh-jauh sampai nginep di area lokasi acara loh. Saking serunya, sampai gua nggak berasa udah harus balik ke hotel nih cuy. Tapi sebelum itu, kita foto-foto dulu barengan teman-teman di sini. Buat kenang-kenangan, yoyoy. Saat di lokasi acara, sebenarnya gue ngelihat salah satu motor pemenang yang cukup unik. Pengen rasanya gue review buat kalian. Tapi mengingat waktu udah malam, akhirnya motor tersebut gue boyong ke hotel untuk besok paginya gue review. Dan ini dia motornya.
Oke cuy, di depan gue nih udah ada satu unit Honda Grand yang kalau kalian lihat ya, ini tampilannya pol banget nih cuy di custom. Ini adalah motor salah satu pemenang di acara kontes kemarin ya. Jadi kemarin tuh karena emang acaranya rame banget, gue nggak sempet nge-review gitu cuy. Akhirnya gue request sama bengkelnya untuk motornya dibawa ke hotel. Kita review singkat di hotel sini ya. Oke, kita mulai sekarang dari bagian kaki-kaki dulunya cuy ya. Nah, di bagian kaki-kaki depan seperti kalian lihat, ini menggunakan fork bawaan asli dari Honda C70. Sebenarnya ini kalau dibilang sasisnya secara keseluruhan itu masih menggunakan Honda C70. Untuk di bagian rodanya sendiri, bannya ini ukurannya 70/90. Cuman di sini yang gue suka, bannya itu udah ban slick gitu cuy ya. Untuk ban balap gitu ya. Lalu untuk pengeremannya sendiri ini juga udah di-upgrade juga menggunakan part aftermarket. Untuk kepala babinya ini menggunakan brand RCB. Berikut dengan disc brake-nya juga nih cuy yang udah di-upgrade. Nah, untuk jari-jarinya sendiri ini sekarang udah pakai jari-jari gambot ya atau jari-jari mamut. Jadi dia gede-gede gitu cuy. Ini mungkin diameter antara 8 sampai 10 mili cuy. Jadi emang gede banget nih jari-jarinya, dan karena ini jari-jarinya juga udah custom, otomatis tromolnya juga bikinan atau custom gitu cuy. Karena kalau tromol konvensional biasa gak bakal muat. Untuk bagian roda belakangnya ini juga pakai velg custom nih cuy. Cuman beda nih ya sama yang ukuran depan. Kalau depan itu kan ring 17, kalau yang belakang ini dia ring 14. Bedanya pakai ban Pirelli. Ini ukurannya 120/70 ring 14, dan velgnya gue suka banget nih cuy ya. Berkesan hubless gitu. Cuman untuk velg ini dia ternyata bagian tengahnya itu menggunakan mica. Ini gue nggak tahu sih sebenarnya antara mica atau kaca. Tapi kayaknya sih mica. Dengan ketebalan yang menurut gue bisa lumayan tebel nih cuy. Ya wajar ya, karena kalau nggak kuat atau nggak tebel gitu bahaya cuy. Dipakai riding, dipakai jalan, itu bisa retak atau pecah gitu kan ya. Pembuatannya lumayan rapi menurut gua. Dengan velg kurang lebih ukuran lebarnya ini 3-3,5 inci. Di bagian samping-samping baut ini juga ditutupin pakai monel-monel gitu juga cuy, pemanis juga. Dan bagian pengereman di belakang ini juga udah menggunakan tipe disc brake ya di custom. Diameter cakramnya juga nggak terlalu besar. Pakai part aftermarket juga untuk kepala babinya dari RCB juga cuy. Ngomongin kaki belakang, otomatis ngomongin suspensi belakang juga nih cuy. Cuma masalahnya di motor ini kalau kita ngomongin suspensi belakang itu harus ngomongin sasisnya juga. Kenapa? Karena untuk suspensi belakangnya ini udah di custom sedemikian rupa. Jadi seolah-olah bentuknya itu udah kayak motor cup yang chopper gitu ya, yang rigid gitu ya. Kalau kalian lihat bagian sasis belakangnya, ini yang warna biru ya. Ini tuh udah custom semua, bikinan semua. Karena aslinya kalau si C70 itu dia kan pakai arm di bagian bawah situ ya. Kayak motor-motor bebek pada umumnya. Nah, untuk tipe suspensinya sendiri sebenarnya ini untuk yang bagian belakang itu ada dua cuy. Yang pertama itu di bagian joknya sendiri nih emang motor udah dilengkapi dengan springer ya, atau per ya, supaya nggak terlalu keras, dan ada satu juga di bagian tengah sini. Tapi sebenarnya karena ini udah ada linknya sampai ke belakang, jadi yang shock breaker di tengah ini sebenarnya fungsinya untuk suspensi belakang juga. Agak kelihatan ribet ya, tapi justru si link shock breaker ini yang jadi daya tarik motor ini cuy. Linknya sendiri ini pakai pipa, ukurannya mungkin sekitar 1 inci lah ya. Nah, untuk suspensinya sendiri untuk yang belakang ini produk aftermarket nih, mereknya ada Kojima. Gue kalau matiin shock breaker belakang yang ada di tengah ini, dia secara visual sih sebenarnya bagus-bagus aja gitu. Tapi secara fungsi gue rada aneh sih, karena si shock breaker ini dia agak gini gitu posisinya cuy. Nah, namanya shock breaker kan main ya. Ya sejatinya pasti harusnya lurus gitu, biar normal gitu mainnya. Tapi dia agak miring gini. Gue nggak tahu deh apa ada yang salah konstruksi atau gimana gitu ya. Tapi sepenglihatan gue secara teknis memang alangkah lebih baiknya kalau link yang di bagian bawah ini dipanjangin gitu cuy. Karena secara teori sih kalau gue lihat ini kalau main kayaknya bakal mentok sama yang bagian depan sini cuy. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada alasan lain dari ownernya. Karena kan ini bukan bikinan Katros ya, bikinan bengkel juga, jadi harusnya sih nanti bisa dijelasin lebih detail. Tapi so far aman sih ya, secara look sih oke banget gitu cuy. Nah, terus di bagian depannya ini kalau kalian lihat ada tangki kecil kayak botol minuman keras yang suka dibawa-bawa sama polisi-polisi apa namanya, bed cop gitu. Ini adalah sebenarnya tangki bensin cuy. Ini emang sekecil ini, kecil banget ya, hampir kayak botol minum bang, gedean botol minum kali ya. Ini bahannya stainless, di chrome gitu ya, dilapis chrome gitu, dan tutupnya di atasnya sini cuy. Emang kecil banget sih sebenarnya. Ini pas-pasan banget sih kayaknya kalau untuk masuk
ke apa namanya pompa bensinnya itu ya, gunnya bensin itu. Di bagian mesin sih cuy ya, sebenarnya bagian mesin itu jarang gue bahas di motor custom karena emang untuk kelas kontes itu penilaian mesin itu nggak sampai ke dalam jeroan, tapi nggak apa-apa, gue bahas di sini. Untuk mesinnya sendiri ini udah pasti udah di bagian dalamnya itu udah di upgrade semua ya, udah direstorasi semua. Dan ini kalau kalian lihat di bagian depan ini juga udah ditambahin oil cooler cuy. Wah, oil coolernya oke sih menurut gue ya. Walaupun ini produk aftermarket, gue nggak tahu nih merek Thailand atau mana gitu ya. Tapi secara bentuk dia tuh unik gitu ya. Nggak terlalu kelihatan kesan racingnya juga. Sebenarnya kalau buat di motor-motor custom kayaknya masih oke juga. Buat motor-motor custom bergaya futuristik gitu. Karbo udah pakai Keihin, mungkin ukurannya ini 28 mm, pakai velocity stack juga. Bagian mesin, tutup mesin kiri dan kanan itu digrafir semua cuy. Sebenarnya nggak cuma bagian mesin doang, bagian bodi samping ini digrafir juga. Dan nggak cuma digrafir gitu doang cuy, tapi juga dibikin two tone. Karena kan digrafir, ini di finishing polish gitu ya, jadinya mengkilat gitu. Dan dicat juga pakai candy warna biru, senada dengan sasis tambahan atau link tambahan yang ada di bagian motor ini gitu cuy. Menurut gua grafir-grafir itu sih yang bikin motor ini jadi kelihatan lebih rame aja gitu. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm Next, sekarang kita ngomongin lampu-lampu ya cuy. Walaupun ini motor kontes yang buat show doang, tapi lampu-lampunya juga ini terbilang lengkap. Dimana untuk lampu depan pakai produk aftermarket, ini udah tipe LED. Mungkin ukurannya sekitar 3,5 inci ya. Karena kalau 5,75 tuh lebih besar lagi dari ini. Lampu sennya ada di bagian depan sini. Dan di belakang lampu headlamp ini ada suspensi depannya yang juga udah dimodifikasi gitu cuy. Jadi posisinya shockbreaker ini dia ngumpet di belakang lampu gitu ya. Sekalian ketutupan sama si cover lampunya gitu kan. Lalu kalau untuk lampu sen belakangnya pakai produk aftermarket juga, begitu juga dengan lampu stopnya cuy. Oke, sekarang gue mau coba dudukin nih. Gatel juga nih ya. Posisi duduk sih sebenarnya nyaman-nyaman aja sih ya, karena ternyata joknya ini, bagian joknya itu ternyata cukup lebar di bagian bokongnya. Jadi cukup nyaman dan pernya juga terbilang lumayan empuk. Jadi santai lah posisinya. Dan full step, posisi kaki ini udah pasti berubah banget ya. Berubah jauh sama yang standar, karena kalau standar itu posisinya ada di depan sini. Mid control ini jadi rear control gitu ya, pakai full step underbone lah dibilangnya. Dan full step ini juga produk aftermarket, bahannya CNC. Nah, lalu untuk di bagian stangnya sendiri kalau kita lihat nih, stang pakai model drag bar dan racer bikinan juga. Racer ini digrafir juga, ada grafir-grafirnya. Dan untuk handle remnya ini depan belakang pakai RCB cuy. Lalu untuk detail lainnya misalnya kayak grip gas ya, ini pakai bahan kulit ditutup gitu, aslinya ada kayak bahan duralnya. Sebenarnya gue kurang setuju sih pakai bahan kulit gini ya, karena di motor ini yang kulit-kulitan cuma ada dua sih, bagian jok sama grip gas doang gitu. Bagusnya kalau biar lebih senada gitu ya dibikin simpel aja gitu, joknya kulitnya mungkin cuma warna hitam doang biasa, terus grip gasnya ya udah aluminium gitu. Menurut gua sih ya. Yoi, posisi naik rendah banget cuy, napak tuh. Lalu kalau kalian perhatiin ya, sebenarnya di motor ini ada yang aneh cuy. Kenapa? Karena gearnya itu ada di sebelah kanan. Dimana motor itu pada umumnya gear itu berada di sebelah kiri. Kenapa bisa pindah ke sebelah kanan? Karena motor ini udah pakai pemindah daya gitu cuy. Jadi sebenarnya posisi rantai awalnya atau posisi gear depannya itu normal di mesinnya dari depan. Nah, ditarik ke belakang di bagian tengah sini ada link penghubung gitu ya. Dan dari sinilah gearnya itu atau posisi rantainya itu berpindah. Selain bikin motor ini jadi tambah unik karena rantainya ada di kanan, fungsi lainnya juga supaya bagian ban belakang yang sebenarnya ukurannya cukup lebar ini bisa dipasang gitu cuy. Jadi bisa disesuaikan sehingga posisi roda belakang atau ban belakang walaupun bannya lebar tapi tetap center di tengah. Terakhir knalpot nih cuy, ya motor custom apalagi motor kontes kalau pakai knalpot standar nggak cihuy lah ya. Ini knalpotnya udah diganti juga, modelnya simple, bagian silencernya bahannya pipa. Ini gue nggak tahu pipa stainless atau pipa chrome, tapi gue suka sih model knalpotnya ya. Simple banget gitu cuy. Dan di bagian samping ini juga ada emblemnya, walaupun gue nggak tahu nih emblem apaan ya. Logo-logo burung-burung Mesir gitu cuy. Nah, untuk pengganti saklar-saklar ya, ini karena di bagian setang ini nggak ada sen kiri kanan, lampu jauh, lampu dekat. Saklar-saklar itu dipindahin di bagian tengah dan ini dibikinin kotak penyimpanan storage yang menurut gue rapi banget cuy. Dimana di sini ada kelihatan ada 3 tombol. Ini ada tombol untuk nyalain motornya, ada tombol untuk matiin motornya, termasuk ada tombol juga untuk nyalain lampu-lampunya di motor ini semua. Jadi lengkap, clean sih menurut gue. Kayaknya terlalu banyak tombol deh. Lu kayak mau nyalain mau nyalain helikopter nggak sih? Iya betul. Gas dikit kali ya, coba.
Mantap. Matiin mana nih? Salah. Nah, mati dikit. Suaranya oke sih, nggak terlalu berisik ya, agak ngebas juga, tapi nggak kayak knalpot standar juga yang melepas nggak ada suaranya. Menurut gua nih pas juga, walaupun ya motor kontes pakai knalpot brong sebenarnya sah-sah aja ya kan. Tapi oke lah menurut gua. Gua suka sama knalpotnya. Di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Novotel Airport Banjarmasin yang udah nyiapin gue tempat yang cozy banget, mantap banget, fasilitasnya oke banget. Gue rekomendasi hotel itu buat teman-teman yang mau ke Banjarmasin ataupun ke Banjarbaru. Dan gak lupa gue mau ngucapin juga ke panitia K7 Motoran, khususnya untuk Mas Rekta dan Mas Wanda yang udah nemenin gue ngider-ngider selama di Banjarbaru. Gokil. Sementara video pertama di tahun 2024 ini gue tutup dulu ya. Nantikan video-video selanjutnya yang pasti tentang motor custom. Jangan lupa subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan video-video seputar motor custom dan roda 2 tentunya. Oke, langsung aja videonya gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace.